Mari kita mengingat kembali operasi perkalian bilangan asli. Kalian akan menemukan hal yang menarik tentang perkalian antara dua bilangan asli. Setiap bilangan asli memiliki tepat satu bilangan asli lain yang nilainya 2 kali dari bilangan tersebut. Contohnya, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 dengan 10. Dalam operasi pembagian, kalian juga akan menemukan hal yang menarik. Satu bilangan asli dapat membagi habis lebih dari satu bilangan bulat lainnya. Contohnya, bilangan 2 yang membagi habis bilangan 2, 4, 6, 8, dan 10. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat relasi atau hubungan dengan aturan tertentu yang terbentuk antar bilangan asli dalam suatu operasi perkalian dan pembagian. Dalam matematika, hubungan ini disebut sebagai fungsi. Apakah yang dimaksud dengan fungsi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Menentukan notasi suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Relasi atau hubungan. Dalam ilmu matematika, hubungan antar bilangan asli yang terjadi dalam operasi perkalian dan pembagian disebut sebagai relasi. Relasi menyatakan hubungan dengan aturan tertentu yang menghubungkan dua elemen, yaitu elemen A dari himpunan A dan elemen B dari himpunan B. Lambang himpunan ditulis dengan huruf kapital untuk membedakannya dengan elemen di dalamnya. Contoh relasi dalam operasi perkalian adalah bilangan asli memiliki satu bilangan asli lainnya yang nilainya 2 kali dari bilangan tersebut. Misalnya, hubungan antara 2 dan 4, di mana 4 adalah 2 kali lipat dari 2. Begitu juga hubungan antara 5 dan 10. Contoh relasi dalam operasi pembagian adalah bilangan bulat asli yang dapat membagi habis lebih dari satu bilangan bulat asli lainnya, seperti 2 yang membagi habis 2, 4, 6, 8, dan 10. Relasi matematika tidak mengatur secara khusus apakah suatu relasi harus berjalan dua arah atau tidak. Contohnya, relasi dalam operasi pembagian yang hubungannya tidak berjalan dua arah. Misalnya, 2 dapat membagi habis bilangan 4, tetapi 4 tidak dapat membagi habis bilangan 2. Selain itu, relasi matematika juga tidak mengatur larangan mengenai elemen dari himpunan A dan B. Artinya, elemen yang berasal dari kedua himpunan dapat sama, berbeda jauh, atau bahkan tidak harus melupakan himpunan bilangan. Untuk lebih memahami relasi dalam matematika, kita bisa menggunakan contoh pengamatan sebagai berikut. Dalam Provinsi Jawa Barat, terdapat Kota Bekasi, Bogor, dan Bandung. Dalam Provinsi Jawa Timur, terdapat Kota Surabaya, Kediri, dan Malang. Dalam Provinsi Jawa Tengah, terdapat Kota Semarang, Surakarta, dan Tegal. Berdasarkan contoh pengamatan tersebut, kita dapat menentukan himpunan A dan B yang dapat terbentuk dari data tersebut, serta relasi yang mungkin terjadi antara kedua himpunan yang dihasilkan. Kita dapat memilih himpunan A sebagai himpunan provinsi. Dengan demikian, elemen di himpunan A terdiri atas Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara itu, himpunan B adalah himpunan kota-kota dalam tiap provinsi. Dengan demikian, elemen di himpunan B terdiri atas Bekasi, Bogor, Bandung, Surabaya, Kediri, Malang, Semarang, Surakarta, dan Tegal. Elemen yang terdapat di himpunan A dan B berbeda, tetapi memiliki relasi satu sama lain, yaitu nama kota-kota dalam himpunan B adalah kota-kota yang terdapat di provinsi dalam himpunan A. Dengan demikian, elemen di himpunan A dengan elemen di himpunan B memiliki relasi memiliki kota. Beberapa relasi matematika memiliki sifat khusus. Artinya,
Tiap elemen dalam himpunan A dapat memiliki hubungan kuat dengan tepat satu elemen dari himpunan B. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi matematika dengan sifat khusus disebut sebagai fungsi. Dalam suatu fungsi, akan terjadi pemasangan elemen suatu himpunan A dengan elemen di himpunan B dengan sifat khusus. Untuk lebih memahami fungsi dalam relasi matematika, kita bisa menggunakan kembali contoh himpunan provinsi dan kota di Indonesia. Dengan suatu sifat khusus, yaitu memiliki ibu kota, kita dapat menggambarkan fungsi yang terjadi. Setiap provinsi di Indonesia hanya memiliki satu ibu kota. Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat memiliki ibu kota Bandung, Provinsi Jawa Timur memiliki ibu kota Surabaya, dan Provinsi Jawa Tengah memiliki ibu kota Semarang. Selanjutnya, kita bisa menyatakan sifat khusus memiliki ibu kota dengan memetakan tiap elemen provinsi di himpunan A ke dalam himpunan B yang menyatakan ibu kota dari elemen provinsi di himpunan A. Arah panah menunjukkan bahwa tiap elemen himpunan A dihubungkan dengan satu elemen himpunan B dengan menggunakan sifat khusus memiliki ibu kota. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi dengan sifat khusus memiliki ibu kota adalah pemetaan himpunan A ke himpunan B yang memasangkan tiap elemen himpunan A dengan tepat ke satu elemen di himpunan B. Ketika elemen A dari himpunan A memiliki hubungan fungsi dengan elemen B dari himpunan B, kita bisa menyatakan bahwa A memiliki hasil fungsi B. Suatu fungsi tidak membatasi elemen-elemen dalam himpunan B. Akibatnya, bisa saja dalam sebuah fungsi, suatu elemen B dari himpunan B merupakan hasil pemetaan lebih dari satu elemen dari himpunan A. Untuk lebih memahami fungsi dalam matematika, kita bisa membayangkan bahwa fungsi adalah sebuah mesin yang mengubah suatu bahan baku. Andaikan barang tersebut adalah elemen A dari himpunan A, dibuat menjadi suatu produk, misalnya B, dari himpunan B. Contohnya, operasi pembagian yang memiliki fungsi setengah dari dapat dianggap sebuah mesin yang menerima bahan baku berupa bilangan asli A dan mengeluarkan produk berupa bilangan asli B. Dengan demikian, nilai B adalah 2 kali dari A, dan nilai A adalah setengah dari nilai B. Misalnya, jika kita masukkan A adalah 2, masuk ke mesin fungsi, dan mengalami proses fungsi setengah dari, hasil fungsi atau B adalah 2 kali dari A. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa hasil fungsi atau keluarannya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Notasi suatu fungsi. Untuk mempermudah dalam penulisan suatu fungsi, kita dapat menggunakan suatu notasi fungsi. Suatu fungsi dengan sifat khusus dapat ditulis sebagai f atau alfabet lainnya. Fungsi f ini memiliki sifat khusus yang memetakan elemen A ke B dan dapat ditulis sebagai B sama dengan FA. Notasi fungsi ini bermakna bahwa B adalah hasil fungsi dari F atas A. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan kembali fungsi setengah dari dalam operasi pembagian. Secara matematis, kita dapat mengatakan bahwa B adalah 2A atau B sama dengan 2A. Dengan demikian, notasi fungsinya dapat ditulis sebagai FA sama dengan B. Karena B sama dengan 2A, notasi fungsinya menjadi FA sama dengan 2A. Dalam mesin fungsi, setiap masukan atau bahan baku A yang diberikan pada mesin fungsi akan menghasilkan keluaran atau produk B. Hal yang sama juga berlaku untuk notasi fungsi. Jika kita memberikan nilai masukan pada A, akan diperoleh nilai B. Besarnya nilai B ini dapat diperoleh dengan melakukan substitusi nilai A ke dalam fungsi. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini.
Suatu notasi fungsi FA sama dengan 2A diberi nilai masukan A sama dengan 2. Tentukanlah nilai B jika B sama dengan 2A. Nilai B dapat diperoleh dengan melakukan substitusi nilai A ke dalam notasi fungsi F. FA sama dengan 2A sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Karena B sama dengan 2A, nilai B adalah 4. Notasi fungsi FA sama dengan 2A tidak hanya digunakan untuk bilangan asli, tetapi juga dapat digunakan untuk bilangan lain, seperti bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa A per B. Dan jika pecahan biasa tersebut diubah menjadi pecahan desimal, angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Contohnya, pecahan biasa berupa 1 per 2, jika diubah ke pecahan desimal, akan menjadi 0,5. Dengan demikian, jika notasi fungsi FA sama dengan 2A digunakan untuk bilangan rasional, misalnya A sama dengan 1 per 2, dan nilai B sama dengan 2A, nilai B dapat dihitung sebagai berikut. FA sama dengan 2A, sama dengan 2 kali 1 per 2, sama dengan 1. Karena B sama dengan 2A, nilai B adalah 1. Selanjutnya, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah menjadi pecahan biasa. Dan ketika bilangan irasional diubah ke pecahan desimal, angkanya tidak akan berhenti di suatu bilangan tertentu atau tidak memiliki akhir. Contohnya, jika akar 2 ditulis dalam bentuk desimal, akan menjadi 1,4141213562. Dengan demikian, jika notasi fungsi FA sama dengan 2A digunakan untuk bilangan irasional, misalnya A sama dengan akar 2, dan nilai B sama dengan 2A, nilai B dapat dihitung sebagai berikut. FA sama dengan 2A sama dengan 2 akar 2. Karena B sama dengan 2A, nilai B adalah 2 akar 2. Kemudian, menentukan daerah asal suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional melalui grafik. Domain dan kodomain. Himpunan yang terlibat dalam pembahasan relasi dan fungsi dapat digolongkan ke dalam 3 jenis daerah, yaitu daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau range. Pertama, daerah asal atau domain. Daerah asal atau domain adalah daerah himpunan yang elemennya difungsikan atau dipetakan ke himpunan lainnya. Contohnya, ketika kita menggunakan fungsi memiliki ibu kota, domainnya adalah elemen dari himpunan A atau himpunan provinsi di Indonesia. Kedua, daerah kawan atau kodomain adalah daerah himpunan yang elemennya digunakan untuk memetakan suatu hasil fungsi. Contohnya, ketika kita menggunakan fungsi memiliki ibu kota, kodomainnya adalah himpunan B atau himpunan kota di Indonesia. Berdasarkan fungsi tersebut, tidak semua kota dalam himpunan kodomain adalah ibu kota dari domainnya. Oleh karena itu, kita dapat mendaftar atau memetakan kota mana saja yang menjadi ibu kota dari provinsi dalam suatu himpunan. Contohnya seperti dalam gambar berikut ini. Ketiga, daerah hasil atau range. Daerah hasil atau range dari sebuah fungsi adalah daerah hasil atau range dari sebuah fungsi adalah himpunan yang memuat semua elemen himpunan kodomain yang mempunyai pasangan pada himpunan domain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa range adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari kodomain. Contohnya, ketika kita menggunakan fungsi memiliki ibu kota, daerah hasil atau range-nya adalah Bandung, Surabaya, dan Semarang. Secara umum, himpunan ketiga daerah tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut. Untuk memudahkan penulisan, domain dari fungsi F dilambangkan sebagai DF. Kodomain dilambangkan sebagai KF,
dan range dari fungsi f dilambangkan sebagai RF. Selanjutnya, kita akan mempelajari penggunaan domain, kodomain, dan range untuk bilangan real. Berdasarkan penjelasan domain, kodomain, dan range, selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan domain, kodomain, dan range untuk seluruh bilangan yang berada dalam garis bilangan, yaitu bilangan bulat positif, 0, bulat negatif, rasional, dan irasional. Bilangan-bilangan ini disebut sebagai bilangan real yang disimbolkan seperti berikut atau dapat dibaca R tebal. Fungsi-fungsi yang menggunakan domain dan kodomain yang berasal dari bilangan real disebut sebagai fungsi real. Untuk lebih memahami penjelasan domain dan range dari beberapa fungsi real, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal pertama. Tentukan domain dan range dari IX sama dengan X. Berdasarkan notasi fungsinya, seluruh bilangan real dapat menjadi masukan dari fungsi ini. Dengan demikian, seluruh bilangan real merupakan elemen domain fungsi I yang dapat dituliskan sebagai berikut. Domain dari fungsi I adalah bilangan real. Notasi fungsi I menyatakan bahwa setiap X akan dipetakan ke dirinya sendiri. Artinya, seluruh bilangan real merupakan elemen range fungsi I yang dapat dituliskan sebagai berikut. Range dari fungsi I adalah bilangan real. Fungsi yang memetakan setiap masukan ke dirinya sendiri disebut sebagai fungsi identitas. Contoh soal kedua. Tentukan domain dan range dari Cx sama dengan 2. Berdasarkan notasi fungsinya, seluruh bilangan real dapat menjadi masukan dari fungsi ini. Dengan demikian, seluruh bilangan real merupakan elemen domain dari fungsi C yang dapat ditulis sebagai berikut. Domain dari fungsi C adalah bilangan real. Notasi fungsi C menyatakan bahwa setiap X akan dipetakan ke satu elemen yang sama di kodomainnya, yaitu 2. Artinya, range dalam fungsi C hanyalah 2, yang hanya dapat ditulis sebagai berikut. Range dari fungsi C adalah 2. Fungsi yang memetakan setiap masukannya ke satu elemen yang sama disebut sebagai fungsi konstan. Contoh soal ketiga. Tentukan domain dan range dari fungsi ft sama dengan t kuadrat. Berdasarkan notasi fungsinya, seluruh bilangan real dapat menjadi masukan dari fungsi ini. Dengan demikian, seluruh bilangan real merupakan elemen domain dari fungsi f, yang dapat ditulis sebagai berikut. Domain dari fungsi f adalah bilangan real. Notasi fungsi f menyatakan bahwa setiap elemen t akan dipetakan menjadi bentuk kuadratnya. Kita telah mengetahui bahwa domain dari fungsi f adalah bilangan real jika semua bilangan real dikuadratkan tidak akan bernilai negatif. Contohnya, f3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Dan f negatif 3 sama dengan negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Akan tetapi, jika diberi masukan t sama dengan 0, bentuk kuadratnya adalah 0. Selain itu, makin besar bilangan real yang digunakan dalam fungsi f, nilai kuadratnya juga akan membesar tanpa batas range. Dengan demikian, range dari fungsi ini dapat ditulis sebagai berikut. Range dari fungsi f adalah x yang merupakan elemen dari bilangan real yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Range dari fungsi f yang didapatkan adalah sebuah interval, yakni himpunan semua bilangan real yang dibatasi oleh bilangan real yang nilainya di bawah dan di atas suatu bilangan tertentu atau di atas suatu bilangan tertentu. Dalam contoh soal ini, interval range dari fungsi f memiliki batas bawah 0. Artinya, semua bilangan yang lebih kecil dari 0 tidak masuk interval range dari fungsi f. Dengan demikian, range dari fungsi f dapat ditulis seperti berikut. Range dari fungsi f adalah seluruh bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0.
Selanjutnya, membedakan tanda kurung dalam notasi interval untuk domain dan range. Menuliskan interval dari domain dan range tidak bisa sembarang. Interval dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan bilangan real yang menunjukkan bahwa setiap bilangan yang terletak di antara dua bilangan dalam himpunan tersebut juga termasuk himpunan. Misalnya, kita hendak menyebut sebuah himpunan yang memuat bilangan 0, 1, dan semua bilangan real di antara 0 dan 1. Dengan demikian, kita bisa menyebutkannya menggunakan interval, yakni X memenuhi 0 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 1. Untuk menyatakan interval dari suatu domain dan range, kita dapat menggunakan tanda kurung. Tiap tanda kurung menunjukkan titik batas atas dan bawah. Terdapat 3 tanda kurung yang umum digunakan untuk menyatakan bilangan di domain dan range dari suatu fungsi, yaitu seperti berikut. Pertama, kurung siku. Tanda kurung siku menandakan bahwa titik batas yang berada di samping tanda tersebut termasuk interval domain atau range dari suatu fungsi. Contohnya, untuk range dari fungsi ft sama dengan t kuadrat, memiliki range yang dinyatakan sebagai berikut. Range dari fungsi f adalah seluruh bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0. Tanda kurung siku yang digunakan di samping kiri nilai 0 menunjukkan bahwa 0 termasuk interval dari range fungsi ft sama dengan t kuadrat. Selain itu, 0 juga merupakan titik batas bawah dari fungsi ft sama dengan t kuadrat. Artinya, bilangan yang lebih kecil dari 0 bukanlah interval dari range fungsi ft sama dengan t kuadrat. Kedua, kurung biasa. Tanda kurung biasa menandakan bahwa titik batas yang berada di samping tanda tersebut tidak termasuk dalam interval domain atau range dari suatu fungsi. Tanda kurung biasa umumnya ditulis di samping tanda minus tak hingga dan tak hingga, karena kedua simbol tersebut sebenarnya tidak memiliki nilai apapun. Simbol tak hingga hanya melambangkan bahwa interval ini tidak memiliki batas atas, dan simbol minus tak hingga hanya melambangkan bahwa intervalnya tidak memiliki batas bawah. Contohnya, fungsi ft sama dengan t kuadrat memiliki range yang dinyatakan sebagai berikut. Range dari fungsi f adalah seluruh bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0. Tanda kurung biasa di samping tanda tak hingga menunjukkan bahwa range dari fungsi ft sama dengan t kuadrat tidak memiliki batas atas. Artinya, semua bilangan yang lebih besar dari 0 tanpa terkecuali merupakan interval dari range fungsi ft sama dengan t kuadrat. Ketiga, kurung kurawal. Tanda kurung kurawal adalah tanda kurung yang umum digunakan untuk mendaftarkan bilangan-bilangan yang termasuk interval domain atau range dari suatu fungsi. Contohnya, range dari fungsi memiliki ibu kota yang beranggotakan Bandung, Surabaya, dan Semarang dinyatakan sebagai berikut. Untuk lebih memahami penggunaan tanda kurung dalam suatu notasi interval, beserta sketsa intervalnya pada garis bilangan real, perhatikan tabel berikut ini. Notasi interval ini akan digunakan dalam seluruh pembahasan pada bab fungsi, dan beberapa bab selanjutnya juga kemungkinan menggunakan notasi ini. Untuk lebih memahami notasi interval domain dan range dari suatu fungsi, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal pertama. Tentukan domain dan range dari fungsi si x sama dengan akar dari x. Untuk mengetahui domain dan range dari fungsi psi, kita harus memahami aturan-aturan dasar dalam operasi akar kuadrat sebagai berikut. Operasi akar kuadrat adalah kebalikan dari operasi kuadrat. Dalam operasi akar kuadrat, nilai dari akar kuadrat dari bilangan negatif tidak dapat ditentukan. Dalam operasi akar kuadrat dari bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif, bukan bilangan negatif. Dalam operasi akar kuadrat dari 0 adalah 0 yang dituliskan dengan notasi baku
akar dari 0 sama dengan 0. Berdasarkan aturan dalam operasi akar kuadrat tersebut, dapat disimpulkan bahwa domain dari fungsi tersebut adalah semua bilangan real yang lebih besar dari atau sama dengan 0 yang ditulis dengan notasi baku sebagai berikut. Domain dari fungsi psi adalah x yang lebih besar atau sama dengan 0. Untuk mengetahui daerah hasil fungsi atau range, kita dapat mencoba memasukkan bilangan positif ke dalam fungsi tersebut. Contohnya, jika kita memasukkan bilangan 9 ke dalam fungsi tersebut, hasil fungsi dari akar 9 adalah 3, bukan negatif 3. Dengan demikian, range dari fungsi psi juga tidak akan berupa bilangan negatif, yang ditulis dengan notasi baku sebagai berikut. Range dari fungsi psi adalah semua bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0. Berdasarkan notasi interval untuk domain dan range dalam fungsi ini, setiap elemen masukan akan dipetakan tepat ke satu keluaran dan tidak ada batasan mengenai aturan pemetaannya. Fungsi yang menyatakan bahwa elemen masukan yang berbeda dari fungsi yang sama dapat dipetakan menggunakan aturan yang berbeda yang disebut sebagai fungsi piecewise atau fungsi sepotong-sepotong yang dinotasikan sebagai berikut. Untuk lebih memahami fungsi piecewise, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal kedua. Tentukan domain dan range dari fungsi bx sama dengan 0, x lebih kecil dari 0. Fungsi bx sama dengan 1, x lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi ini adalah fungsi piecewise dengan dua aturan pemetaan berbeda atau disebut sebagai fungsi binary step. Domain dari fungsi ini adalah gabungan dari semua masukan yang dijelaskan aturan pembagiannya di sebelah kanan tiap baris tersebut. Karena baris pertama memberikan aturan fungsi x lebih kecil dari 0, dan baris kedua memberikan aturan untuk x lebih besar atau sama dengan 0, kita dapat melihat bahwa semua bilangan real sudah memiliki aturan pemetaannya sendiri. Dengan demikian, domain dalam fungsi b adalah bilangan real yang dapat ditulis sebagai berikut. Domain dari fungsi b adalah bilangan real. Berdasarkan notasi interval dalam fungsi b, hanya ada dua keluaran yang mungkin untuk tiap masukan, yaitu 0 atau 1. Dengan demikian, range dari fungsi b hanyalah 0 dan 1 yang dapat ditulis dengan notasi baku sebagai berikut. Range dari fungsi b adalah himpunan berisi 0 dan 1. Selanjutnya, menentukan daerah hasil suatu fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional melalui grafik. Melukiskan fungsi dalam diagram Cartesius. Setelah mempelajari penentuan fungsi, domain, dan fungsi-fungsi khusus dalam fungsi real, kita akan mempelajari cara menyajikan fungsi-fungsi real tersebut secara visual menggunakan bidang koordinat Cartesius. Bidang koordinat Cartesius adalah sebuah bidang datar dengan dua sumbu real, yakni sumbu x atau garis mendatar dan sumbu y atau garis tegak lurus. Sumbu x berperan sebagai domain atau daerah asal, dan sumbu y berperan sebagai kodomain atau daerah kawan. Dengan demikian, kita dapat menuliskan nilai masukan A di sumbu X dan hasil fungsi FA di sumbu Y dalam bentuk pasangan terurut A, FA. Untuk memahaminya, kita gunakan contoh fungsi yang sudah diperoleh, yaitu fungsi setengah dari yang dituliskan dalam notasi baku FA sama dengan 2A. Simbol A berperan sebagai domain, sehingga nilai masukannya akan berada di sumbu X di bidang koordinat Cartesius. Sementara itu, hasil fungsinya digambarkan di sumbu Y dengan fungsinya FA adalah 2A atau nilainya setara dengan 2 kali dari nilai masukan pada sumbu X. Dengan demikian, nilai hasil fungsi pada sumbu Y sama dengan 2X. Oleh karena itu, jika beberapa nilai masukan yang sederhana diberikan untuk sumbu X, akan diperoleh nilai hasil fungsi di sumbu Y dan pasangan terurutnya sebagai berikut. Sebelum menghasilkan gambar visual,
Terlebih dahulu perlu disusun titik-titik secara terurut untuk pasangan masukan dan hasil fungsi di sumbu X dan Y pada bidang koordinat Kartesius. Titik-titik tersebut digambarkan sebagai berikut. Tiap titik di sumbu X dan Y dalam bidang koordinat Kartesius kemudian saling dihubungkan sesuai dengan pasangan terurutnya, sehingga akan membentuk sebuah grafik. Grafik yang terbentuk tersebut disebut sebagai grafik fungsi dari FA sama dengan 2A. Dengan langkah-langkah yang serupa, kita dapat menggunakan grafik fungsi dari fungsi-fungsi dalam contoh soal yang telah diberikan sebelumnya. Gambar berikut menunjukkan grafik fungsi secara berturut-turut, IX sama dengan X, CX sama dengan 2, Fx sama dengan X kuadrat, Cx sama dengan akar dari X, Bx sama dengan himpunan dari 0, X lebih kecil dari 0, dan 1, X lebih besar atau sama dengan 0. Dalam suatu bidang koordinat Kartesius, yang berturut-turut memiliki warna biru, hijau, ungu, kuning, dan merah. Sementara itu, grafik fungsi FA sama dengan 2A juga digambarkan dalam bidang yang sama dengan warna abu-abu. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat beberapa fungsi berpotongan di satu atau lebih titik, terutama di koordinat 0,0 dan 1,1. Hal ini menandakan bahwa ada banyak fungsi f yang memiliki nilai masukan di sumbu x sama dengan 0 dan hasil fungsi di sumbu y sama dengan 0, atau ditulis dalam notasi fungsinya sebagai f0 sama dengan 0, serta nilai masukan di sumbu x sama dengan 1 dan hasil fungsi di sumbu y sama dengan 1, atau ditulis dalam notasi fungsinya sebagai f1 sama dengan 1. Akibatnya, suatu fungsi tidak dapat ditentukan secara unik dengan hanya menggunakan dua titik. Oleh karena itu, umumnya, untuk menentukan suatu fungsi, kita perlu menggunakan beberapa titik. Garis fungsi C yang berwarna kuning terputus di titik 0,0. Hasil ini sesuai dengan fakta bahwa domain dan range dari fungsi C memiliki batas bawah 0, sehingga himpunan yang masuk ke daerah hasil atau range fungsi C adalah semua bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0, atau ditulis seperti berikut. Range dari fungsi C adalah semua bilangan lebih besar atau sama dengan 0. Grafik dari fungsi B yang berwarna merah mengalami perpindahan secara tiba-tiba di daerah X sama dengan 0. Hal ini disebut dengan jump atau lompatan fungsi, dan merupakan hal yang umum terjadi pada beberapa jenis fungsi, terutama fungsi piecewise. Penggambaran grafik fungsi secara visual seperti ini cukup penting karena fungsi yang bentuk grafiknya serupa akan memiliki sifat-sifat yang serupa dan dapat digolongkan ke dalam kelompok yang disebut sebagai kelas fungsi. Sebagai contoh, fungsi FA sama dengan 2A yang ditunjukkan dengan garis warna abu-abu, IX sama dengan X yang ditunjukkan dengan garis warna biru, dan CX sama dengan 2 yang ditunjukkan dengan garis warna hijau memiliki grafik yang berupa garis lurus. Oleh karena itu, ketiga fungsi ini dimasukkan ke kelas fungsi linear. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, relasi matematika dengan sifat khusus disebut sebagai fungsi. Dalam suatu fungsi, akan terjadi pemasangan elemen suatu himpunan A dengan tepat satu elemen di himpunan B dengan sifat khusus. Kedua, suatu fungsi dengan sifat khusus dapat ditulis sebagai f ataupun alfabet lainnya. Fungsi f ini memiliki sifat khusus yang memetakan elemen A dari himpunan A ke elemen B dari himpunan B yang dapat ditulis sebagai B sama dengan FA. Notasi fungsi ini bermakna bahwa B adalah hasil fungsi f atas A. Ketiga, daerah asal atau domain adalah daerah himpunan yang elemennya difungsikan atau dipetakan ke himpunan lainnya. Keempat, daerah kawan atau kodomain adalah daerah himpunan yang elemennya digunakan untuk memetakan suatu hasil fungsi. Kelima, daerah hasil atau range dari suatu fungsi
adalah himpunan yang memuat semua elemen himpunan kodomain yang mempunyai pasangan pada himpunan domain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa range adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari kodomain. Keenam, setiap fungsi memiliki domain dan range-nya sendiri yang tidak harus sama antara satu dan yang lain. Daftar berikut memberikan beberapa jenis fungsi khusus berdasarkan hasil pemetaannya. Fungsi yang memetakan setiap masukan ke dirinya sendiri disebut sebagai fungsi identitas. Fungsi yang memetakan setiap masukannya ke satu elemen yang sama disebut sebagai fungsi konstan. Fungsi yang elemen masukan yang berbeda dari fungsi yang sama dapat dipetakan menggunakan aturan yang berbeda untuk fungsi yang disebut sebagai fungsi piecewise atau fungsi sepotong-sepotong. Fungsi piecewise dengan dua aturan pemetaan berbeda disebut sebagai fungsi binary step. Ketujuh, suatu fungsi dapat digambarkan secara visual dalam bidang koordinat kartesius dengan sumbu X atau garis mendatar menjadi domain, dan sumbu Y atau garis vertikal menjadi kodomain. Dengan demikian, kita dapat menuliskan nilai masukan di sumbu X dan hasil fungsi di sumbu Y dalam bentuk pasangan terurut ke dalam bidang koordinat kartesius sehingga menghasilkan titik-titik. Dengan menghubungkan titik-titik yang terbentuk, kemudian akan dihasilkan kurva dari suatu fungsi sehingga diperoleh suatu grafik fungsi. Atau ditulis seperti berikut. Range dari fungsi psi adalah semua bilangan lebih besar atau sama dengan 0. Grafik dari fungsi B yang berwarna merah mengalami perpindahan secara tiba-tiba di daerah X sama dengan 0. Hal ini disebut dengan jump atau lompatan fungsi, dan merupakan hal yang umum terjadi pada beberapa jenis fungsi, terutama fungsi piecewise. Penggambaran grafik fungsi secara visual seperti ini cukup penting karena fungsi yang bentuk grafiknya serupa akan memiliki sifat-sifat yang serupa dan dapat digolongkan ke dalam kelompok yang disebut sebagai kelas fungsi. Sebagai contoh, fungsi FA sama dengan 2A yang ditunjukkan dengan garis warna abu-abu, IX sama dengan X yang ditunjukkan dengan garis warna biru, dan CX sama dengan 2 yang ditunjukkan dengan garis warna hijau memiliki grafik yang berupa garis lurus. Oleh karena itu, ketiga fungsi ini dimasukkan ke kelas fungsi linear. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, relasi matematika dengan sifat khusus disebut sebagai fungsi. Dalam suatu fungsi, akan terjadi pemasangan elemen suatu himpunan A dengan tepat satu elemen di himpunan B dengan sifat khusus. Kedua, suatu fungsi dengan sifat khusus dapat ditulis sebagai f ataupun alfabet lainnya. Fungsi f ini memiliki sifat khusus yang memetakan elemen A dari himpunan A ke elemen B dari himpunan B yang dapat ditulis sebagai B sama dengan FA. Notasi fungsi ini bermakna bahwa B adalah hasil fungsi F atas A. Ketiga, daerah asal atau domain adalah daerah himpunan yang elemennya difungsikan atau dipetakan ke himpunan lainnya. Keempat, daerah kawan atau kodomain adalah daerah himpunan yang elemennya digunakan untuk memetakan suatu hasil fungsi. Kelima, daerah hasil atau range dari suatu fungsi adalah himpunan yang memuat semua elemen himpunan kodomain yang mempunyai pasangan pada himpunan domain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa range adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari kodomain. Keenam, setiap fungsi memiliki domain dan range-nya sendiri yang tidak harus sama antara satu dan yang lain. Daftar berikut memberikan beberapa jenis fungsi khusus berdasarkan hasil pemetaannya. Fungsi yang memetakan setiap masukan ke dirinya sendiri disebut sebagai fungsi identitas. Fungsi yang memetakan setiap masukannya ke satu elemen yang sama disebut sebagai fungsi konstan. Fungsi yang elemen masukan yang berbeda dari fungsi yang sama dapat dipetakan menggunakan aturan yang berbeda untuk fungsi yang disebut sebagai fungsi piecewise atau fungsi sepotong-sepotong. Fungsi piecewise dengan dua aturan pemetaan berbeda
disebut sebagai fungsi binary step. Ketujuh, suatu fungsi dapat digambarkan secara visual dalam bidang koordinat kartesius dengan sumbu X atau garis mendatar menjadi domain, dan sumbu Y atau garis vertikal menjadi kodomain. Dengan demikian, kita dapat menuliskan nilai masukan di sumbu X dan hasil fungsi di sumbu Y dalam bentuk pasangan terurut ke dalam bidang koordinat kartesius sehingga menghasilkan titik-titik. Dengan menghubungkan titik-titik yang terbentuk, kemudian akan dihasilkan kurva dari suatu fungsi sehingga diperoleh suatu grafik fungsi.